Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman di rumah? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Nah, teman-teman, kali ini aku sedang berada di teras halaman depan rumah aku. Buat teman-teman yang lagi bingung cari inspirasi bentuk teras rumah, nah kali ini aku akan sharing bentuk atau kondisi dari teras depan halaman rumah aku. Di pojokan sini aku taruh rak dari besi. Ini aku pilih warna merah biar warnanya itu mencolok dan jadi senter di teras ini. Kemudian di rak ini aku taruh tanaman-tanaman, yang atas itu tanaman palsu loh teman-teman, tapi mirip banget ya. Demikian juga dengan rak kedua dan ketiganya itu semua aku tanemin atau taruh tanaman hias, kecuali yang bawahnya itu aku taruh tempat penyimpanan. Jadi multifungsi ya teman-teman, selain sebagai hiasan, rak ini juga bisa digunakan sebagai tempat penyimpanan. Kemudian di sebelah kanannya, di temboknya aku taruh cermin supaya kalau kita pergi atau ada tamu atau membenahi diri, ini nggak usah kita masuk lagi ke rumah ya teman-teman. Kemudian di bawahnya aku taruh sofa minimalis. Ini hanya 2 seat. Kebetulan juga sesuai dengan ukuran teras aku, jadi tidak kebesaran juga tidak terlalu kekecilan. Aku pilihkan warna abu-abu karena di situ ada batu alam bernuansa abu-abu. Kemudian aku taruh bantal berwarna hijau, motifnya motif flora atau tanaman juga biar menyatu dengan tanaman yang ada di teras aku. Di pojokan sana aku taruh tanaman yang cukup besar dan coba tebak ini tanaman asli apa palsu? Pasti nggak ada di antara kalian yang menjawab ini tanaman palsu kan? GR banget ya. Kemudian di sini aku letakkan sepasang kursi. Ini modelnya aku pilih modern minimalis. Aku belinya online di Shopee juga. Nanti kalau yang mau samaan boleh cek link deskripsinya ya. Kemudian di sebelahnya ini aku taruh meja minimalis juga, dan pasti di atasnya aku simpan juga tanaman hias. Nah, ini dia meja minimalisnya. Kemudian di bawahnya juga ada pot dari anyaman yang aku tanamin juga sama tanaman artifisial atau tanaman palsu, teman-teman. Demikian juga yang di atas tembok itu adalah tanaman palsu. Lanjut ke pojok yang sebelah sini. Nah, kalau di sini ada satu tanaman beneran ya, teman-teman. Itu yang tanaman pisang. Dan yang lainnya itu juga tanaman palsu. Aku dulunya pakai tanaman beneran di teras, tapi capeknya itu pada saat harus nyiram ya teman-teman. Karena kalaupun nyiramnya kita apik-apik karena bawahnya pakai tatakan, tetap aja pertumbuhan tanamannya itu kurang bagus karena kurang langsung kena sinar matahari. Juga disiramnya mungkin nggak terlalu banyak ya, karena nggak bisa langsung sebanyak mungkin karena kan terbatas, jangan sampai memenuhi tatakannya itu biar di terasnya itu enggak basah dan enggak kotor. Jadi aku lebih aman milih tanaman artifisial deh untuk teras ini, dan tanaman-tanaman aslinya aku letakkan di halaman atau di luar teras. Teras ini merupakan salah satu pojok favorit tempat nongkrongnya keluarga aku, teman-teman. Ini kadang-kadang di hari Minggu atau di hari libur kita bisa sarapan di sini sambil nyantai, sambil ngobrol. Demikian juga pada sore hari. Kalau siang memang agak jarang ya. Pertama memang anak-anak pada sekolah, suami kerja. Kemudian agak-agak panas juga sih kalau di sini karena ini menghadapnya timur. Jadi pada saat pagi sampai siang matahari cukup. Tapi pada saat sore hari enak banget untuk nyantai, adem banget di sini. Tapi pagi-pagi kalau lagi kedinginan kena matahari sih oke banget di sini sambil ngopi ya. Teras ini selain sebagai tempat ngumpul kita, ini juga sebagai tempat untuk menerima tamu, teman-teman. Ide teras aku jadikan sebagai ruang tamu itu pertamanya terilhami pada saat pandemi ya teman-teman. Dimana kita kalau nerima tamu atau orang luar itu kan ada rasa was-was ya, takut tertular gitu. Akhirnya ya takut membawa virus dari COVID itu. Jadi akhirnya aku buatkan teras sebagai ruang tamu. Jadi pada saat pandemi itu aku nerima tamu di teras itu pun tetap kita menggunakan protokol kesehatan.
Ukuran teras aku ini kurang lebih 2,5 meter kali 4 meter ya teman-teman. Jadi, menurut aku luasnya ideal, tidak terlalu luas banget, juga tidak terlalu sempit. Dengan aku letakkan kursi, 3 buah dan meja juga beberapa tanaman, ini cukup nyaman ya untuk ditempatin. Lanjut teman-teman, selain teras yang tadi, pakai keramik hijau itu, di sini juga ada teras kecil. Di sini juga aku letakkan 2 buah kursi minimalis, juga ada 1 buah meja. Ini sebagai ruang tamu dan ini aku hanya sebagai transit aja sih kalau tamunya kebanyakan gitu, atau bisa juga untuk anak-anak. Kalau ada satu ruangan kayaknya pada saat tertentu itu akan berjejal, jadi aku buatkan juga teras kecilnya sebagai transit aja sebetulnya sebelum sampai ke halaman aku. Di sini aku letakkan rak sepatu, juga di sini sama ya, aku tanemin juga tanaman-tanaman. Aku akan ke pojokan dulu, kita lihat kalau dari arah luar seperti apa penampilannya. Nah, seperti ini ya teman-teman, di sebelah kanan sana ada halaman yang aku bagi dua, yang menggunakan batu alam, juga ada yang menggunakan rumput sintetis. Nah, di dinding ini juga aku letakkan tanaman hias karena aku suka sama tanaman hias. Nah, di depan juga ada tanaman hias di dindingnya. Warna cat yang aku pilih warna putih karena putih itu kesannya lebih luas, lebih terang, lebih bersih, dan lebih elegan. Nah, ini tanaman apa? Coba. Ini tanaman palsu juga teman-teman atau artifisial. Sama dengan yang di sana juga. Nah, kalau yang di sini baru tanaman asli. Kecuali yang paling kanan 1 buah itu juga tanaman palsu. Coba lihat lebih dekat. Nah, seperti ini teman-teman. Ini karena bahannya menurut aku sih bagus premium. Jadi si tanamannya itu akan menjuntai secara alami, tidak kaku. Jadi hampir semua orang juga nyangkanya ini tanaman asli. Di sini aku letakkan tanaman-tanaman menggunakan pot gantung, biar lebih rame dan meriah gitu aja sih teman-teman. Nah, ini penampilan dari halamannya yang aku fungsikan sebagai tempat parkir. Di sini aku menggunakan keramik dengan motif batu dengan variasi 3 warna, coklat, abu, dan putih. Dulunya ini sebelum pakai keramik aku menggunakan paving block, tapi kadang-kadang ujungnya itu mudah terkikis. Jadi akhirnya aku ganti dengan menggunakan keramik. Di pojokan sini aku taruh rak sepatu. Ini selain karena di rumah udah cukup penuh ya teman-teman, kenapa aku simpan di luar, juga supaya gampang aja gitu pada saat kita akan keluar, ganti sepatu, ngambil sepatu biar nggak berantakan dan juga mengurangi padatnya isi rumah aku. Nah, kalau kita sih berdiri di sini, kita bisa ngelihat antara area teras dan area halaman aku. Jadi begitu tamu datang, nanti biasanya aku sambut di sini, aku persilahkan untuk duduk di sini. Sekarang kita kembali ke halaman ya teman-teman. Kita lihat apa aja yang ada di halaman depan rumah aku. Nah, seperti ini kita lihat tanamannya. Tadi belum sempat ya lihat tanaman yang di bawah. Di sini ada beberapa tanaman yang aku pilih tanaman yang murah-murah dan mudah merawatnya teman-teman. Karena aku sudah beberapa kali coba tanaman yang mahal. Aku nggak bisa ngerawatnya, akhirnya sayang banget ya udah beli mahal. Akhirnya harus dibuang. Jadi ya aku pilih yang murah-murah ya teman-teman. Karena aku juga punya keterbatasan untuk merawat tanaman. Ini tanaman yang ada di sebelah pagar, kemudian nah di sini ada halaman yang aku kasih rumput sintetis teman-teman, kemudian aku letakkan di atasnya itu ayunan buat anak-anak. Kemudian di sebelah kanan itu yang ada tembok itu aku gunakan sebagai tempat sampah. Nah ini teman-teman, ini bisa dibuka dari arah luar, jadi tungkang sampah nggak usah masuk ke dalam. Lumayan besar, jadi lumayan muat banyak sampah. Kemudian di sini ada tanaman-tanaman juga. Dan ini tempat berantakan, super berantakan ini. Lokasinya antara halaman depan dan halaman belakang aku.
Di sini ayunan, kemudian di situ adalah kamar anak aku. Ini posisi saya berada di rumput tadi ya. Kalau kita lihat dari arah rumput menuju gerbang depan, pemandangannya seperti ini. Aku mundur lagi. Nah, seperti ini ya teman-teman, lumayan asri sih. Meskipun sebetulnya aslinya kalau kita lihat satu-satu tanaman itu nggak kerawat teman-teman. Nah, teman-teman, kurang lebih seperti itu penampakan dari teras halaman depan rumah aku beserta halamannya. Semoga menginspirasi. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.